ke register, sebenarnya output itu tidak akan disimpan sebelum control unit mengaktifkan kabel microset register. Setiap kabel microset dihidupkan, register akan menyimpan semua kabel micro inputnya. Di saat bersamaan, kita juga memiliki output yang disimpan dalam register. Bagaimana cara mendapatkan output kembali dengan baik? Ketika proses siap untuk memindahkan nomor output keluar dari register, di sini perlu kontrol lain seperti kabel micro enable yang menghubungkan control unit ke register. Segera setelah control unit mengaktifkan kabel micro enable di register, proses ini akan menampilkan keseluruhan nomor yang disimpan di dalam kabel micro output register, lalu akan menghubungkan ke prosesor bus. Bus dalam motherboard adalah sekelompok kabel mikro yang menghubungkan beberapa komponen di dalam komputer. Dalam bus ada beberapa register lainnya dengan kabel microset dan enable tersendiri. Dalam kabel mikro ini akan menyimpan nomor dari instruksi sebelumnya. Kemudian control unit akan mengaktifkan set kabel micro register tertentu yang bertujuan untuk menyimpan nomor. Sesudah nomor itu disimpan dalam register, kemudian control unit akan menonaktifkan kabel micro enable dari register pertama dan mengosongkan bus. 4 register di atas digunakan untuk menyimpan angka antar operasi yang memiliki kabel micro output yang menuju kembali ke bus. Jadi proses sekarang ini telah memindahkan nomor dari satu register ke yang lain hanya dengan mengaktifkan dan menonaktifkan beberapa mikrokabel mikro. Itulah keuntungan dari bus dengan mudah memindahkan angka antar komponen. Sedangkan kerugiannya, bus hanya memiliki satu nomor yang aktif pada satu waktu. Karena keterbatasan ini, Arithmetic Logic Unit menggunakan register sementara untuk input B. Ketika control unit sedang memproses instruksi yang melibatkan ALU itu akan memindahkan salah satu input ke register sementara. Register sementara tidak perlu mengaktifkan kabel micro enable karena hanya berupa output ke ALU dan juga untuk menghindari konflik dengan register lainnya. Input lainnya ke ALU akan datang langsung dari bus. Control unit akan mengaktifkan register yang lain dan nomor dari register akan menjadi input ke ALU berupa input A. Nomor itu akan tetap ada di bus sampai ALU selesai memproses instruksi. Dan sekarang ada 2 masukan untuk ALU. Dan ALU pun telah siap untuk melakukan operasi. Control unit tahu operasi apa yang harus disampaikan ALU untuk melakukan instruksi yang diterimanya dari RAM yang disebut register instruksi. Input kabel mikro dari bus tidak akan mempengaruhi register ini sejak instruksi sudah disimpan dalam langkah sebelumnya. Register ini seperti daftar sementara, juga tidak perlu mengaktifkan kabel micro enable karena hanya menghasilkan output ke control unit. Berdasarkan instruksi ini, control unit kemudian memberitahu ALU jenis operasi yang akan dilakukan. Jadi, katakanlah instruksi yang sedang diproses adalah instruksi perbandingan atau compare instruksi. Namun kita tidak tertarik dengan angka output oleh ALU. Yang perlu kita tahu bahwa kedua input dibandingkan dengan masing-masing input yang lain. Untuk itu, digunakanlah flag. Setiap flag hanyalah sebuah kabel mikro yang secara bergantian aktif atau non-aktif, tergantung berdasarkan kondisi benar atau salah. Di dalam prosesor sendiri ada 4 flag, dan sekarang kita akan melihat 2 di antaranya. A adalah bendera yang lebih besar dan akan menyala jika input A lebih besar dari input B. Jika inputnya sama, maka kedua bendera menyala. Kedua flag menyala. Dan jika kedua flag ini off, itu berarti input B lebih besar. Tetapi di kasus ini, kedua flag dalam kondisi on, berarti kedua input sama. Setelah instruksi pembanding berakhir, kita masih perlu menggunakan flag untuk instruksi selanjutnya. Jadi kita akan menyimpannya ke sebuah register yang hanya memiliki 4 input dan output untuk setiap flag. Satu flag diatur ke dalam register flag. Prosesor telah selesai dengan instruksi pembanding atau compare instruksi, dan kemudian dapat meminta instruksi yang berikutnya dari RAM. Umumnya, setelah instruksi pembanding ada instruksi jump if. Kombinasi instruksi perbandingan dan jump if sangat umum digunakan dalam pemrograman di saat ada lebih dari satu jalur bisa melalui program itu. Komputer menggunakan instruksi ini untuk menunjukkan jalur mana yang akan dituju. Selesai dengan instruksi pembanding atau compare instruksi, dan flag tadi akan disimpan dalam flag register. Kita perlu memberitahu RAM bahwa proses bersiap untuk kebagian data selanjutnya. Jadi, di dalam prosesor ada register lain yang juga sangat penting disebut instruksi address register. Prosesor menggunakan register ini untuk mengetahui di mana instruksi selanjutnya harus berasal dari RAM. Address register diaktifkan ke bus. Secara bersamaan, alamat instruksi akan mengalir ke RAM melalui register perantara yang disebut
Memory Address Register, yang tugasnya memberitahu RAM alamat memori selanjutnya yang diinginkan prosesor. Control unit kemudian mengaktifkan kabel micro enable RAM, dan RAM secara otomatis mengirim kembali data di alamat itu, yang dalam hal ini adalah instruksi. Instruksi kemudian disimpan dalam register instruksi, dan control unit mulai memproses dalam hal ini adalah instruksi jump if equal, yang memeriksa untuk melihat apakah flag aktif. Instruksi akan menjalankan salah satu kabel mikro dan yang sama ke gerbang N. Jika kedua input gerbang N aktif, pada saat itu kabel mikro output juga menyala. Kabel mikro keluaran ini kemudian memicu lompatan atau jump. Jump itu akhirnya mengambil bagian data berikutnya dari RAM, yang kebetulan menjadi alamat, dan pindahkan ke dalam instruksi address register. Ketika instruksi jump selesai, prosesor kemudian memproses instruksi pada alamat baru. Kita akan menambahkan 4 kabel mikro final atau prosesor, yang digunakan untuk mengontrol perangkat eksternal seperti monitor dan keyboard. Semua data yang bergerak di dalam prosesor menggunakan bus dan disimpan di masing-masing register sesuai dengan bagaimana data itu akan digunakan. Komputer yang kita gunakan untuk menonton video ini memungkinkan memproses puluhan atau bahkan ratusan dari miliaran instruksi per detik, bahwa kecepatan fenomenal suatu prosesor dicapai oleh menggunakan lebih dari satu komponen dan memastikan bahwa semua komponen itu aktif sebisa mungkin. Ini tentu membuat prosesor modern jauh lebih rumit dari prosesor yang kita bicarakan dalam video ini. Tetapi di antara keduanya pada dasarnya masih melakukan hal yang sama. Jadi sekarang mari kita kembalikan tampilannya keluar, dan kita bisa melihat semua kabel mikro yang berjalan ke pin. Pada chip di kanan adalah set RAM dan kabel mikro enable RAM. Di atas adalah kabel mikro alamat RAM. Di bagian bawah adalah kabel mikro data yang berjalan ke RAM dan eksternal perangkat. Dan di sebelah kiri adalah kabel mikro control input atau output. Baik teman-teman, gimana melihat video yang tadi, komentarnya? Kecepatan, Pak. Kecepatan ya? Iya, kecepatan. Ya, linknya ada di PPT ya, nanti bisa teman-teman lihat kembali nanti ya. Pada intinya ya, proses arithmetic logic unit yang ada di bawah kontrol dari CPU itu gambarannya kayak gitu. Banyak ternyata ya. Jadi dalam satu detik itu ratusan juta instruksi ataupun proses yang diajukan saat itu juga. Nah itulah salah satu tugas dari sistem operasi ketika mempelajari tentang sistem operasi ya. Kalau di PowerPoint ini lebih ke organisasinya bagaimana sih. Kalau di sistem operasi nanti ada macam-macam algoritma, penjadwalan, algoritma proses, algoritma antrian ya. Oke, jadi ini ya gambarannya yang dibaca sama. Pada intinya ya teman-teman, yang perlu teman-teman terangkan bahwa yang dikenali sama si arithmetic logic unit yang berada di dalam CPU ya, itu adalah angka 10101 ya. Jadi ada sistem enable di dalamnya, ada juga sistem set di dalamnya. Kemudian ada register ya, ada beberapa instruksi tadi. Kemudian pembacaan logikanya kayak if dan lain-lain itu pentingnya ketika teman-teman menggunakan bahasa pemrograman, membuat aplikasi program baik itu berbasis web maupun berbasis aplikasi ya yang dirunning oleh komputer. Nah, itu logikanya adalah kemudian ditransferkan ke bilangan-bilangan yang bentuk bilangan biner ya, sehingga kontrol yang ada di dalam komputer ya, yang ada di dalam CPU, prosesor bisa memprosesnya, bisa mengenalinya dan bisa mengenalinya seperti itu. Gambar singkat ceritanya kayak gitu ya. Prosesnya banyak sekali tadi ya, ada dari sini ke sini, dari sini ke sini, kemudian disetujui, kemudian dilanjutkan ke register, dilanjutkan ke RAM dan
lain-lainnya. Nanti bisa coba teman-teman cek lagi, linknya ada saya share di PowerPoint-nya. Oke, nah dari video tadi hampir tidak disinggung ya mengenai biner ya teman-teman ya. Nanti akan kita singgung di sini ya, di pertemuan ini. Kemudian, nah ini kira-kira nih apa yang teman-teman dapatkan selain tadi kecepatan videonya, yang bisa disampaikan sama teman-teman, silakan. Mas Gilbert, monggo, nggak apa-apa, silakan. Penjelasannya sangat kompleks ya Pak. Ya. Dari mulai yang terluar sampai ke dalam-dalamnya gitu Pak. Jadi bikin bingung Pak. Cepat juga cara jelasinnya. Jadi paham yang awal-awal itu sih Pak. Cuman yang apa yang dengan pahami? Yang dari instruksi yang diterima dari kontrol unit, terus dibawakan ke alunya, terus di alunya itu instruksinya disamakan dari bilangan biner itu Pak. Terus terus bisa mengeluarkan output yang disimpan di register. Registernya tuh banyak itu Pak, jadi belum paham semuanya sih Pak. Register yang itu gitu dan seterusnya. Oke, memang prosesnya banyak ya di dalam komputer ya teman-teman, paling tidak secara umum, secara garis besarnya teman-teman mengetahui apa. Oke, selain Mas Gilbert ada lagi Mbak Rafelia. Pak, saya boleh bertanya Pak? Silakan Mbak Rafael. Dari video itu diambil dari satu tindakan atau beberapa tindakan Pak? Maksudnya maksudnya kayak satu proses atau dari beberapa proses Pak? Oke, ada lagi Mbak Rafelia yang ditambahkan? Belum nih Pak. Ya, satu proses Pak, satu gambarannya proses itu kayak gitu ya. Ya meskipun gini, artinya satu proses tidak selalu diprosesnya kayak gitu ya, tergantung tadi kinerja tergantung proses ataupun request ya yang dimintakan oleh user. Tapi yang jelas yang saya ketahui memang ya kompleks sekali memang di dalam sistem operasi maupun di dalam hardware ya hardware software yang ada di PC, perangkat komputer ataupun perangkat laptop kita itu memang sangat kompleks ya. Gambarannya lebih detailnya nanti kalau misalkan proses saja sih yang sedang dijalankan ya. Tapi memang ini Mbak, enggak, kalau tadi ya yang dijelaskan itu gambarannya alurnya satu proses itu dijalankan seperti itu. Tapi tidak harus satu proses itu kayak gitu. Lihat program, lihat proses ataupun tugas yang dimintakan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin disampaikan mengenai video tadi. Saya mau bertanya Pak. Ya, Mas Gilbert, silakan. Untuk yang bus itu kan kayak syaraf ya Pak, ibaratkan untuk penyalur. Nah, bus itu apakah yang di video tadi hanya di dalam CPU atau juga menyalurkan keluar CPU Pak? Maksudnya ke RAM dan ke lain-lain gitu. Iya. Udah aja Mas Gilbert. Iya Pak, sudah aja. Itu kalau bus itu nggak hanya di dalam CPU aja ya, tapi memang mesinnya kan ada di dalam satu kesatuan di dalam CPU ya. Gambarannya gini, jadi fungsi
CPU itu kan ini ya, Central Processing Unit. Di dalam CPU itu kan ada banyak toh komponennya ya. Ada yang dia dari prosesor, kemudian dari RAM, kemudian dari IC ya, IC power, kemudian dari pendinginnya power dari ada yang komponen kipas ya di dalamnya itu juga untuk pendingin. Nah, satu sama lain itu terhubung melalui bus itu. Kalau maksudnya Mas Gilbert yang di luar CPU itu kayak gimana maksudnya? Yang dari manajemen input output itu, perangkat device input output atau kayak gimana? Iya Pak, mungkin ke monitor terus ke yang output inputan lain gitu Pak Mas. Oh iya, termasuk ke monitor, termasuk ke ya perangkat yang terhubung ke mesin CPU-nya ya, itu juga menggunakan bus. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi yang lainnya teman-teman selain Mas Gilbert, Mbak Rahel, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya minta satu komentarnya aja biar jangkep ya, 3 ya. Mas Daud, Mas Daud gimana apa tadi setelah melihat tayangan tadi? Kalau dari saya, dari video yang kita lihat kan sepertinya alurnya rumit banget. Tapi kan ketika sudah di output kan kayaknya cepat gitu loh. Kalau kita lihat kan alurnya panjang. Apalagi jelaskan dengan video itu kan kayak lama gitu. Tapi kan ketika itu udah kita rasakan kan cepat. Apalagi kalau prosesornya itu prosesor yang tingkat tinggi, udah bukan yang tipe lama. Jauh cepatannya pasti kan jauh lebih bagus. Gak seperti yang kita bayangkan, kok lama banget ya alur dari pengiriman data ke flag ke busnya itu kayak kayak panjang. Apalagi kalau prosesnya udah prosesor tipe yang baru, yang terupgrade jauh lebih cepat. Itu kalau dari saya Pak. Iya. Ya, jadi memang seperti itu ya, sebenarnya prosesnya itu banyak sekali yang dilakukan oleh komputer, oleh organisasi komputer itu banyak sekali. Kalau teman-teman penasaran lihat prosesnya ya, itu bisa teman-teman lihat yang paling simpel ya, atau nanti ada aplikasinya ya, ada aplikasinya untuk melihat itu. Tapi yang paling simpel, nggak usah install aplikasi, itu bisa menggunakan kontrol alt delete ya. Nah itu sudah diringkas di sana ya, baik itu proses maupun performance-nya, ditunjukkan juga performance kinerja dari CPU, kinerja dari prosesor yang sedang dijalankan saat ini ya, yang sedang di-running oleh komputer teman-teman ini. Berapa persen sih, kenapa sih kok terjadi lemot, terjadi nge-lag dan lain-lain, itu pasti berhubungan dengan kinerja CPU yang saat ini sedang di-running. Dan kalau di bagian proses itu lebih detail lagi, nanti ada ini sedang berjalan berapa persen, ini sedang berjalan berapa persen. Ada beberapa proses yang di situ dikenali sama teman-teman ya. Langsung saya tunjukkan aja ya teman-teman ya. Nah ini yang sedang jalan di CPU saya ya. Bisa dilihat di task manager ya. Saya share aja ya. Saya share task manager saya yang sedang dijalankan di task manager. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah Pak. Ini sudah apa belum? Sudah ya? Sudah Pak, kelihatan task manager. Nah ini banyak sekali dan juga kecepatan pemrosesannya, berapa persen yang sedang dijalankan oleh CPU, berapa persen di memori. Memori ini maksudnya adalah RAM ya. Banyak juga yang kita nggak paham juga ya, ini apa yang dijalankan ya, sedang di running apa ya.
Betul, tapi ada juga beberapa yang kita memahami ya, kayak contohnya aplikasi-aplikasi ini. Atau kalau performansnya kayak gini ya. Jadi ini gambarannya. Kalau teman-teman beli laptop, nah pertama kali yang teman-teman lihat bisa dari sini ya. Jadi dia mengatakan laptop sampean itu spesifikasinya RAM-nya segini, harddisknya segini. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Bisa teman-teman buktikan apakah benar-benar RAM-nya segitu, harddisknya segitu ya. Nah ini dari sini ya. Ini real ya, ini yang sedang dijalankan sama si sistem operasi yang ada di dalam kita ya, organisasi yang ada di bawah sistem komputer ya, laptop saya. Kemudian macam-macam banyak ya ini ya, ada PB Story, Startup dan lain-lain. Ini lebih detailnya kayak gitu. Ini bisa jadi tips untuk teman-teman ketika nanti mau membeli laptop atau apapun nanti. Beberapa layanan yang dilakukan oleh register ya. Ada yang sedang running, ada yang sedang stop, banyak sekali dalam satu kondisi ya teman-teman. Namun memang saya saat ini sedang merun ya, ada setidaknya ada 3 aplikasi ya. Yang pertama Chrome, kemudian nah ini lebih jelasnya ini ada 7 aplikasi di sini, tapi yang sedang saya jalankan Chrome, kemudian PowerPoint. Kalau SmartDAP ini kan sudah di bawah kendali kita ya, di luar kendali kita ya. Jadi ketika dia diinstal, antivirus itu biasanya selalu melakukan aktivitasnya sendiri ya. Kemudian Zoom ya. Kemudian Windows Explorer ini karena saya membuka disk ya, membuka disk D, membuka disk C ya, seperti itu. Oke, gambarannya seperti itu teman-teman, apa yang dilakukan oleh visi kita dalam satu waktu sekarang ini ya, dan beberapa proses. Oke, saya lanjutkan lagi. Sudah terlihat ya teman-teman ya presentasi PowerPoint. Sudah Pak. Nah ini ya, lanjut kita ke representasi data ya. Tadi kan sudah diproses alunya ya. Nah di representasi datanya berarti kita berbicara mengenai bilangan ya, bilangan binarnya ya. Format data pada komputer ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada ASCII ya. Kemudian ada BCD, Binary Code Decimal. ASCII ini American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini ada beberapa format ya, ada hexadesimal, ada desimal ya, ASCII ya. Kemudian ada BCD. Kalau BCD ini binary ya, binary code decimal. Nah, ASCII ini di mana data dengan format ini mewakili karakter alphanumerik dalam sistem komputer ya. Format data yang menggunakan ASCII ini besarannya ya, ini adalah 7 bit dengan bit ke-8 MSB ya, most significant bit, yang digunakan untuk sebagai parity checker, melakukan pengecekan pada beberapa sistem yang terkait. Contohnya nih, nah contohnya pada printer, teman-teman kalau pernah ngeprint ya, ini kan ada status ya, teman-teman coba biasanya klik di logo atau icon printer yang berada di bawah ya, yang berada di bawah sini dia ada tanda anak panah. Nah itu bisa diklik 2 kali, tapi biasanya kalau tampilan sekarang itu sudah ada indikatornya, dia sedang running atau sedang waiting. Nah itu
Nah, sebenarnya itu ada dua format teman-teman ya. Dia sedang format sedang dalam keadaan nol ataupun dalam dia sedang bernilai 1 ya. Nah, biasanya kalau sudah dijalankan dia itu sudah bernilai 1. Nah, itu ya untuk di implementasi ASCII ya di dalam sistem komputer. Kemudian ada BCD. Nah, kalau BCD ini disimpan dalam bentuk 2 digit ya per byte, sedangkan unpack ini dalam bentuk data desimal, disimpan 1 digit per byte ya. Nah, ini biasanya diimplementasikan ya binary decimal ini ya di dalam mikroprosesor ya, dan juga di keypad ini di mouse ya, kayak di touchpad ya, ataupun di keyboard ya, di mana menggunakan tiap karakternya. Ini untuk implementasi komputer binernya. Kemudian, nah ini yang pernah kita singgung tempo waktu ya teman-teman. Ada biner, kemudian ada byte, kemudian ada bit, ada byte, ada word, ada double word. Nah, ini kira-kira susunannya seperti ini ya. Dari yang paling kecil bit, kemudian byte, kemudian word ya, kemudian ada double word. Kalau biner sendiri ini adalah terdiri dari 2 bilangan ya, 0101. Pak, kemudian komputer kok bisa mengenali? Nah, ini nanti ada transfernya tadi kayak di prosesnya ALU tadi ya. Itu ada proses transfer pengenalannya tadi ya. Nah, ini. Kemudian ini ada hexadesimal. Nah, kalau hexadesimal ini implementatifnya itu ya biasanya di jaringan. Sekarang di sistem jaringan IP versi 6 ya, itu sudah menggunakan hexadesimal. Sistem bilangan hexadesimal ini terdiri dari ini 0, 1 sampai 9 ya. Kalau desimal kan sampai 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya desimal. Kalau hexadesimal ini sampai A, B, C, D, E, sampai F ya. Nah, ini implementatifnya salah satunya adalah di IP versi 6 ya, yang ada di jaringan komputer. Teman-teman kan pernah ya membuka setting jaringan, setting IP, ada IP versi 4. Nah, kalau versi 4 itu hanya sampai desimal saja ya. 198, 192, 168, 1.0 misalkan kayak gitu, atau dan seterusnya ya teman-teman. Nah, itu masih desimal ya, sampai dia hanya 0 sampai 9 aja, 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kalau di IP versi 4 itu sampai A, B, C, D, E, F juga. Nah, ini implementatifnya lagi di pemrograman assembly ya. Assembly ini kalau sekarang sudah hampir tidak digunakan ya, pemrograman assembly. Oke, ini sistem bilangan ya teman-teman. Nah, ini untuk transfer bilangan bitnya ya. Nah, ini biasanya digunakan di jaringan nih, ada 0128, 192 ini berhubungan dengan jaringan nanti. Biasanya pengalamatan di IP versi 4 ya teman-teman. Nah, kalau 255, 254 ini biasanya digunakan di subnet mask ya, subnet mask. Nanti teman-teman kayaknya kalau semester 3 belum ya, di semester 4 nanti ada jarkompis nanti dibahas mengenai ini ada angka-angka ini maksudnya apa sih, masuk IP versi berapa ya. Nah, itu kemudian masuk kelas mana ya, itu nanti kayak gitu.
Nah, untuk yang kita pelajari sekarang itu adalah ke transfer binernya ya. Nah, dari tabel ini tuh bisa terlihat 255 itu bilangan binernya adalah 1, 1, 1, 1 ini ya, sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, sebenarnya pada intinya bilangan biner itu adalah dibagi 2 ya teman-teman. Jadi dibagi 2, nanti ada caranya, ada pembagiannya. Ini tabel secara singkatnya kayak gini ya. Jadi 0 itu bilangan binernya ya 0 ini ya. Kemudian kalau 128 itu 1, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah ini transfernya. Nah ini secara teknisnya kayak gini teman-teman ya. Nah ada konversi ke biner, proses konversi ke biner kayak gini ya. Dalam satu oktet atau 8 bit yang dimulai dari 2 pangkat 0 ya. Nah, selalu pangkat dia adalah bilangan 2 pangkat 0 ya. Nah, 2 pangkat 0 itu berarti kan 1 ya teman-teman. Diperoleh nilai tertinggi 2 pangkat 7 atau sama dengan 128. Nilai hasil pemangkatan eksponensial dari baris pertama diletakkan di baris kedua atau warna-oranye ini ya teman-teman ya. Kemudian ini binary-nya. Nah, coba. Nah ini ada contoh-contoh selanjutnya ya. Oke. Ini salah satu contohnya misalkan ya. Mana dulu biar nggak bingung ya. Ini aja langsung ke sini aja ya. Ini contohnya adalah 128 ya. 128. Oke. 128. Nah. Oke, coba dari sini dulu ada teman-teman yang masih bingung ya? Masih bingung? Masih, Pak. Ya, masih bingung ya. Pasti masih bingung. Coba. Saya menuliskan kita pakai ini aja ya, pakai pen aja ya. Bisa nulis kok. Kok bisa di pakai pen aja. Stop. Pakai ini aja. Nah, contohnya ini adalah 128 ya teman-teman ya. Oke, 128 ini kita pakai pohon-pohon faktor ya, faktorial ya, 128. Nah, selalu dibagi 2 ya teman-teman ya, selalu dibagi 2. Nah, ini dibagi 2 ada berapa? Bisa habis dibagi 2, 128? Bisa, Pak. Bisa, berapa? 2 kali berapa? 64. Ya, oke. 2 dikali 64. Maaf ya, tulisannya jelek. Ini pakai ini. Saya nggak pakai tulis yang pen itu ya. Nah, 64. Oke. Kalau habis dibagi 2, sebentar ya ini ya. Ini ya. Nah, ini kan dibagi 2 kan. Nah, dia ke bagian sini sebentar ya. Oke. Ini kan berarti yang pertama adalah 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0. Ini dari belakang teman-teman ya, ini dari belakang. Jadi kebalikannya. Jadi pertama yang jadi faktor di pertama ini nanti ditaruh di belakang. Ini pertama 2 pangkat 0 ya. Kemudian dibagi lagi. Ini berapa?
Habis nggak? 64 bagi 2. 32 ya? Pak. Kenapa? 32 ya? Ya. Oke, 32 habis. Nah, ini masuk di 0 yang selanjutnya dari belakang tapi ya. Nggak usah 2 pangkat 0 aja, nggak usah. Bikin bingung nanti. Bentar. Nah, ini saya hapus saja. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, habis itu setelah ini kan 0 ya, habis ya. Habis itu berarti 0, nggak sisa. Nah, ini dari sini ya, dari 0 ini kemudian 0 ini. Kemudian dibalik, intinya dibalik. Jadi yang pertama ini ditaruh di belakang ya. Kemudian seterusnya sampai kemudian maju sampai habis nanti. Nah, ini kemudian 32 ini dibagi 2 habis juga. Habis ya? Habis Pak. Berapa? 16 ya? Nah, 16. 2 kali 16. Nah, ini 0 juga, habis juga ini ya. Kemudian 2 dibagi 16 dibagi 2 habis juga ya, 8 ya. Nah, Ya, ini Pak. 2. Kemudian 8 dibagi 2 4 ya, habis. 4 habis, ini 2. Nah, ini 4 dibagi 2 habis juga ya, 2 ya. Saya lanjutkan di sini ya. Ini kan 4 ya, nggak cukup soal 4. Kemudian, nah tadi 16 ini ya, sebentar. Nah tadi 16 sekitar ini 64, kemudian ini 32, ini 16 ya habis. Kemudian ini berapa? 8. Ini 8 ya. Ya. 8 habis juga. Kemudian Nah. Ini kan 176 ya teman-teman. Oh maaf. Ini 176. Sedangkan case yang kita ini adalah 120. Oh iya 128 ya. Nah ini ya sampai di 8 dibagi 2 0. Pokoknya intinya kalau dibagi habis itu nanti dia bilangan binarnya dalam bentuk 0 ya. Nah 0, kemudian 4 ini 2 ya, kemudian ini juga 2 ya. Nah ini habis 0 juga ya. Kemudian 2 ini ya, ini baru enggak 2 sama 1 ya. Kemudian 2 di sini ya. Balik Pak. Ya kebalik, ini 1 ya. Nah 1 ini ya 2 sama 1 itu 2 pangkat 0. Saya kok cepat. Sebentar ya, ini harusnya ada
pakai break aja ya sejenak ya teman-teman ya. Oke, kita beri 5 menit ya teman-teman. Monggo silakan bagi yang coffee break ya. Nah, ini hitung-hitungnya memang agak sedikit ini ya. Jadi teman-teman saya juga ya hitung-hitung ya. Oke, silakan. Kita break sejenak ya, 5 menit ya, sampai 14 lebih 18 nanti kita lanjut ke konversi bilangan biner. Iya Pak.
sudah ya teman-teman ya. Nah ini ternyata yang salah tulis tadi itu di slide-nya teman-teman ya. Jadi ini bukan 128 ya, tapi 168. Kalau 128 tadi sudah benar hitung-hitungan yang kita hitung bersama ya teman-teman. Jadi saya ulangi ya, dari kalau yang 128 itu 10000, sisanya itu memang nolnya ke belakang itu 0 sampai yang terakhir aja yang dia yang 1 ya, karena memang kan sisa nanti kan terakhir kan 2 kali 1 ya. Nah satunya ini pasti 1 ya. 1 dibagi 2 kan nggak bisa ya teman-teman, nggak habis kan ya. Nah itu, jadi sisa satunya di belakang itu yang kemudian menjadi 1 di depan. Oke, saya ulangi ya. Ini kalau 128 ya, 128. Nah 128 ini 2 sudah kedengaran tampak kan ya ini ya, slide-nya ya. Oke. 2 kali 64 kan ya. Nah, ini yang paling belakang. Berarti kita tulis saja di sini ya. 0 gini ya. 0. Nah, kemudian jangan di sini nolnya, di sini aja. 0 misalkan. Kemudian kan habis soalnya ya. Kemudian 64 dibagi 2 juga habis ya teman-teman ya. Yaitu 32. Maka ini 0 juga, ditulis saja sini ya. Nah, ya ini 0. Nah, kemudian 32 ini habis juga ya, dibagi 2 habis kali berapa teman-teman? 16 ya. Oke. 0 lagi ya. Nah, 16 dibagi 2 habis juga ya. 8. Kemudian sama 2. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Sudah 4, nolnya 4 nih. Nah, kemudian 8 dibagi 2 habis juga 4. Dan 2. Nah ini tambah lagi nolnya. Nah kemudian 4 dibagi 2 habis ya teman-teman ya, 2 kali 2. Nah ini tambah lagi nolnya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah terakhir ini 2 selalu dibagi 2 teman-teman ya, kali 1. Nah ini baru 1. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada. Jadi bilangan biner dari 128 ini adalah 10000 itu teman-teman. Nah kalau 168 ini gimana? Nah oke, kita ke Oke, dari 128 dulu, ada yang masih bingung? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan di kota binernya itu ada 8, Pak. Tapi itu di 128-nya cuma 7. Di kotak binernya ada kan dari 0 sampai 7, Pak. Iya, jadi kan betul, ada 8. Betul. Oke. Betul. Pak mau Iya, silakan. Itu yang kurang 1 ya. Ya gimana? Ya gimana Mas Gilbert? Itu Pak, yang di terakhir itu kan 2 dibagi 2 berarti habis ya Pak. Harusnya kan 0 dulu lagi gitu Pak, baru sisanya 1 gitu Pak. Kan 2 dibagi 2 kan
berarti nggak sisa ya Pak ya? Oh iya betul. Ya betul. Harusnya Mas. 0. Harusnya 0 dulu ya. Nah, ini baru kemudian ini ya. Ya betul ya ini ya. Iya Pak. Ini baru sisa 1 ya. Ya ini sisanya 1 ya. No apa ya? Ya tidak bisa dibagi. Ya benar. Ya selalu 8 Mbak Rachel, benar jenengan. Tadi saya kurang nambahkan 1 lagi ya di sini. Ya betul. Terima kasih ya Mas Gilbert ya. Sama-sama Pak. Oke, ya benar. Betul kayak gitu. Oke, selain Mbak Rachel ada lagi sama Mas Gilbert, ada lagi yang mungkin yang belum paham untuk perhitungan binarnya. Ini untuk 128 ya. Ini habis ini kita coba yang 168 ya. Nah nanti teman-teman bisa nyoba lagi di tempatnya masing-masing dengan bilangan yang lain ya. Intinya memang selalu 8 ya. Betul. Oke. Oke, sekarang kita ke yang 168 ya. 168. Karena nanti habis ini teman-teman ini latihan ya. Latihan untuk konversinya ini. Ini jadi salah satu ya memang sih ini sekarang sudah ada kalkulator binernya ya. Tapi paling tidak teman-teman bisa ini ya, tahulah ya untuk yang dasar-dasar cara perhitungannya itu kayak gimana. Intinya di situ sih. Kalau yang kompleks angkanya banyak, mungkin ya kalau ngitung secara manual kelamaan ya, nah itu bisa menggunakan kalkulator. Tapi paling tidak ya teman-teman tahulah ya proses perhitungannya kalau detail itu kayak gimana. Oke, kalau 168 nih dibagi 2 habis teman-teman? Habis Pak. Habis ya berapa? 84. Oke, 84. 2 kali 1. Nah, berarti yang belakang sendiri 0 ya. Kemudian 84 dibagi 2. Habis apa? Enggak nih. Habis ya. 40. Ya Pak, habis. 2. Maaf. Ya. Terus dibagi 2 habis ya. 21. Oke. Nah ini 1, 2, 3. Ini 2. Nah untuk yang dibagi ini kan 21 kan habis ya. Ini berarti ada 3 ya. Nah baru yang keempat ini kan nggak habis ya. Nah kepanjangan bulan nggak cukup. 21 dibagi 2 kan nggak habis. Yang habis adalah 2 sama 10 ya teman-teman. Ya Pak, sisa 1. Nah ditulis di sini 1. Kemudian nah ini habis ya teman-teman ya. 2 dan 5 ya. Iya Pak. 2 dan 5. 0 ya. Kemudian 5 ini 2 dan 2. 4 ya. Ya 2 dan 2. Nah ini sisa 1. Berarti dimasukkan di sini ya. Kemudian 2 dan 2 ya teman-teman ya. 2 dan 1 ya. Nah ini 0. Kan habis ya. Kemudian terakhir. Nah ini terakhir 1 ya teman-teman ya. 1 kan nggak bisa ya. Nah ini 1. Nah ini jadi bilangan biner untuk 168 itu adalah ini ya. 1, 0, 1, 0, 1, terus kemudian 0, 0. Nah kalau
dengan menggunakan tabel, dengan menggunakan pangkat 2. Nah ini ya tergantung sih, masing-masing kadang ada yang merasa lebih mudah, ada yang merasa lebih sulit. Kalau dengan tabel itu berarti harus tahu angka besar-besarnya ya. Kayak misalnya 128 kan angka besarnya kan 168 ya, maaf, 168 itu 128, 32 sama 16 ya. Yang lain itu kan habis ya, 000. Berarti 128 ditambah 32 ditambah 16 itu sama dengan 168. Kalau pakai tabel kayak gini itu lebih mudah ketika teman-teman sudah menyiapkan kayak di Excel gitu ya. Teman-teman misalkan pengen ini pakai Excel ya. Nah, 168 itu kalau dibagi dalam pangkat 2 itu jadi berapa aja sih ya. Nah itu, jadi ada yang habis dibagi 128, ada yang dibagi habis 32 dan juga 8. Nah itu nanti langsung akan jadi kayak gini, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tapi kalau asal dari perhitungan secara secara detail dibagi 2, tadi prosesnya kayak gini ya. Oke, begitu juga dengan bilangan-bilangan yang lainnya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, sudah jelas ya berarti ya. Nah, oke, kalau sudah jelas, coba kita ke saya hapus dulu ya. Annotation. Kita clear all driving ya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada waktu nggak? Masih ada ya, masih ada 30 menit ya. Nah, ini bisa dicoba latihan ya. Nah, ini coba dikerjakan sekarang aja di hotspot ya. 15 menit aja. Ada yang silakan teman-teman coba aja ya. Sesukanya teman-teman, mana yang salah satu nggak apa-apa ya, nggak usah semuanya ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Silakan dipilih ya, nggak apa-apa, terserah mau yang 1A, 1B, 1C ataupun yang 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Maaf. Ini tadi kan yang saya jelaskan berarti kan yang nomor 3 tok ya. Masih yang dari desimal ke biner ya. Oke, yang nomor 3 aja yang dicoba ya. Silakan dipilih, terserah ya. Pak, perlu di blogspot, Pak? Apa kalau ditulis tangan dulu boleh? Oh ya, ditulis tangan aja. Ditulis tangan dulu aja.